Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas limit tak hingga fungsi trigonometri. Lanjutan dari fungsi aljabar. Simbolnya saya kira sudah jelas ya. Untuk tak hingga bisa ini, bisa ini. Kemudian karena ini fungsi trigonometri, kemungkinan akan dicari nilai sin cos tangennya. Ini untuk sin tak hingga, cos tak hingga berapa nilainya? Nah, kalau ditanyakan ini adalah tidak dapat ditentukan nilainya ya. Di sin tak hingga itu bisa dilihat di grafiknya, itu nggak bisa ditentukan nilainya. Baik sin, cos maupun tangen. Kemudian ada kaidah 1 per tak hingga itu nilainya sama dengan 0. Jadi 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali kan nilainya sangat kecil sekali, berarti mendekati 0, maka didefinisikan semacam ini nanti dalam limit ya. Kemudian kalau dicari nilai sin cos tangen untuk nilai ini seperti hingga gimana? Ya kita coba aja. Tadi nilainya adalah 0 ya, berarti sama dengan sin 0. Sin 0 itu kan 0, maka nilainya 0. Kemudian untuk cos 1 per tak hingga, berarti cos 0. Cos 0 nilainya adalah 1. Kemudian untuk tangannya sama, tangan 0, maka nilainya juga 0. Nah, fungsi kadang-kadang tidak hanya sin cos tangen, tapi ada pengembangannya, yaitu misalnya kosekan, misalnya ini. Nah, kosekan X nanti, kalau ada soal semacam ini, perlu dirubah, ya dirubah aja menjadi sepersin. Nah, dihafalkan ya. Ini cos, tapi ini sepersin. Ya. Bisa menjebak ini. Kemudian ada lagi sekan. Sekan X itu sama dengan sepercos. Nah, jadi beda. Kalau ini S malah ini cos ya. Kemudian kalau kotangan ini sama namanya tangan, berarti nanti ada tangan. Ini adalah sesuatu yang perlu kalian pahami untuk mengerjakan soal-soal di limit tak hingga untuk fungsi trigonometri. Kita masuk ke soal. Nomor 1, limit tak X kali tangen per X untuk X tak hingga. Bagaimana penyelesaian soal ini adalah kita misalkan ya, karena nanti biasanya soal ini diselesaikan menggunakan pendekatan menuju 0 di sini. Jadi dimisalkan, misalkan aja super X ya, super X dimisalkan dengan variabel yang lain, katakanlah Y boleh, A boleh, P, pokoknya variabel yang lain ya. Berarti nanti kalau X-nya berarti sama dengan super Y ya, X sama dengan super Y, artinya X di sini diganti dengan super Y. Kemudian bagaimana untuk merubah ini menjadi mendekati 0? Kaidahnya adalah untuk X mendekati tak hingga, ini kalau diganti tak hingga nilainya akan menjadi 0 ini. Maka Y-nya mendekati 0. Nah, sehingga nanti bisa digantikan di sini, yang tadi gantikan di fungsinya. Sehingga soalnya ini kalau kita tulis dalam mengubah dulu bentuknya, ini diganti seper Y, ini ganti dengan Y, ini diganti Y mendekati 0. Nah, kalau sudah mendekati 0, pekerjaannya sudah seperti yang kemarin itu. Dikalikan saja, ketemunya tangan Y per Y. Ini kan rumus dasar ya, untuk tangan ini adalah 1 nilainya. Nomor 2, limit 2 per X kali kotangan per X. Nah, ini muncul kotangan ya. Nah, sama kaidahnya dimisalkan dulu, baru dirubah bentuknya yang perlu dirubah. Jadi ini menjadi 2Y, ini menjadi Y ya. Ini jadi mendekati 0. Ya, tapi ini masih ada kotangan kan ini, maka kotangannya dirubah menjadi sepertangan. Jadinya 2Y ini tetap kan menjadi sepertangan. Kalau sudah kan dikalikan boleh ya. Nah, ini kan rumus dasar juga. Jadi, nilainya adalah 2 per 1 atau 2. Jadi kalau ketemu sin sama tangan itu bisa diabaikan ya untuk cara cepatnya. Jadi ini diabaikan aja, berarti tinggal 2Y per Y, berarti nilainya adalah 2. Nah, nanti kita pakai di yang berikutnya. Nomor 3, limit kosekan per X, X mendekati tak hingga. Bagaimana penyelesaiannya? Kembali dimisalkan ya seperti tadi. Baru kita tulis dirubah dalam mendekati 0. Kosekannya nanti aja yang ini dirubah menjadi Y, ini adalah seper Y. Maka kosekan Y per seper Y, Y mendekati. Baru yang dirubah adalah kosekan tadi apa? Sepersin ya. Nah, berarti dirubah menjadi 1 per sin Y.
per 1 per Y. Nah, membagi sebenarnya mengalihkan kebalikannya menjadi di atas ya, sehingga bentuknya menjadi Y per sin Y. Nah, ketemu sin kan ya, kalau sin sama tangan itu bisa ditiadakan, diabaikan. Tinggal Y per Y nilainya adalah 1. Soal nomor 4. Kotangan ini sama ya, nanti dimisalkan dulu baru dirubah soalnya. Dirubah apa? Ini menjadi 1/X-nya Y, jadi 1/4 Y, ini 3Y. Fungsinya masih tetap ya. Baru kotangan itu adalah sepertangan, ini menjadi sin ya. Ya. Nah ini. Nah, membagi sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya, ini naik jadi 3Y-nya di atas, ininya di bawah. Ya, bentuknya ini kan. Nah, ketemu lagi sinta. Sinta bisa diabaikan ya. Hitungan tinggal Y-nya bisa dicoret. Tinggal 3 dibagi 1/4 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Nomor 5. Nah, ini ada pangkat negatif ini. Ingat perpangkatan ya. Dirubah dulu setelah dimisalkan. Ini kan pada sama dengan 1/X ya. Sama dengan 1/X juga. Nah, dirubah dulu bentuknya ya. Jadi 2 per X, 1/X, baru ini diganti dalam bentuk Y, 2Y, ini Y. Nah, baru yang fungsinya kotangan dirubah menjadi sepertangan. Sin 2Y per tangan 2Y. Sintanya bisa diabaikan. Ini dicoret dari 1/2. Yang terakhir, ini limit ini ya. Nah, berarti setelah dimisalkan, dirubah dulu bentuknya. Ini jadi 4Y, menjadi 2Y, ini 2Y. Ya, ini ya di sini ya. Ya, ini sama, ini tidak usah sekali aja nulisnya ini. Ini, setelah itu, langsung bisa diselesaikan. Sin itu bisa diabaikan. Hitungannya tinggal 4Y min 2Y per 2Y. Ya. Atau kalau enggak, ya bolehlah. Ini dijabarkan dulu. Kesimpulannya kan sama ya. Ini nilainya 2, nilainya 1. Kalau dari sini tadi berapa? Di 4Y dikurangi 2Y, 2Y. 2Y per 2Y juga nilainya adalah nanti 1. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.